Shalom. Suatu hal yang luar biasa kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk dapat bersaat teduh. Mengingat hidup kita ini, waktu hidup kita ini sebetulnya dalam tangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan waktu hidup ini berhenti. Jadi kalau kita masih mendapatkan waktu untuk hidup, bahkan datang pada Tuhan bersaat teduh, mari kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita akan bersama datang pada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik di pelataran-Mu, berada dekat-Mu, Yesus. Haleluya. Inilah yang ku rindukan, inilah yang ku inginkan, Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, lebih dalam lagi, bawa kami lebih dalam, Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau,
lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you for today. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami kembali boleh datang kepadamu dalam segala apa yang ada pada kami. Thank you for this time. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau lebih dalam lagi. Bukan hanya dalam pujian penyembahan, tapi juga dalam kami mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Bahkan nanti ketika kami belajar berdoa syafaat, belajar mengasihi sesama kami lewat doa kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini, dan kiranya Kau teruskan hadirat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu menyertai kami sepanjang saat teduh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow. Hari ini sangat luar biasa sekali karena kita boleh kembali datang pada Tuhan ya. Membaca firman Tuhan secara berurutan, dan kita hari ini sudah sampai pada kitab Markus pasal yang keempat. Baik, sudah siap Alkitabnya ya? Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara membaca dari Alkitabnya atau mungkin mendengar. Kalau mungkin ada halangan di matanya, mungkin agak susah membaca Alkitab ya. Silakan ikut lewat pendengaran firman Tuhan ini. Markus pasal 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering sehingga karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan kepada dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar
Segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman itu. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba." Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-murid, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Puji Tuhan. Perikop selanjutnya ya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga mengikuti dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ayat pertama sampai ayat ke-34 itu menurut saya terkait. Jadi kalau saudara tadi membaca mulai dari perumpamaan tentang penabur pada ayat pertama sampai 20, itu tentu sebuah kisah yang terkenal ya. Saudara tentu pernah dengar di gereja tentang seorang penabur yang menabur di 4 jenis tanah ya. Ada yang di pinggir jalan, tanah berbatu, tengah semaduri, dan yang paling bagus tentunya di tanah yang baik. Itulah ayat 1 sampai ayat ke-20. Dan menurut saya itu juga terkait dengan ayat selanjutnya, karena ada kata lalu. Jadi Yesus sedang berbicara itu sambung begitu ya. Di mana itu bicara tentang pelita dan tentang ukuran. Terkait. Di mana pada bagian yang pertama penabur itu menaburkan firman kata Yesus, dan perlu adanya tanah hati yang baik. Itu 1 sampai 20. Di bagian ayat 21 sampai 24 Yesus seolah-olah mengajar, karena itu taburkanlah firman ya. Beritakanlah firman bagaikan pelita yang bernyala yang tidak disembunyikan. Taburkan firman supaya nanti akan bertumbuh. Ya, walaupun ada 4 jenis tanah, 4 jenis hati orang yang terima firman. Taburkan firman itu. Itulah menurut saya pada ayat 21 sampai 25. Kemudian ayat 26 sampai 29, rupa-rupanya sedang bicara tentang bagaimana kemudian benih itu tumbuh. Beritakanlah firman. Ketika kamu memberitakan firman, kamu mungkin tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh. Kamu tidur, kamu bangun, kamu tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Itu bukan urusanmu. Urusanmu dan urusan saya adalah memberitakan firman. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-30, ya, ayat 30 sampai ayat 34, ya, Yesus berkata, nanti kalau benih itu tumbuh, firman itu tumbuh, itu seperti biji sesawi. Seolah-olah tadinya itu ketika kamu tabur kayak gak ada artinya. Seolah-olah kok gak ada artinya ya. Tidak ada yang terima khotbah saya, tidak ada yang diberkati. Tapi jangan salah loh. Karena ketika tiba waktunya benih itu tumbuh, kata firman Tuhan, benih itu akan tumbuh lebih besar dari semua pohon yang lain. Bahkan akan menjadi sebuah pohon yang bisa menaungi banyak orang. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang dalam dunia pelayanan bukankah kita bisa burn out ya? Kita bisa kecewa mungkin. Seolah-olah pelayanan kita itu gak ada artinya. Sudah melayani mungkin ada bertahun-tahun lamanya, kok sama ya. Saya sudah berjuang mati-matian, tapi kok dia tidak ada perubahan ya. Saya sudah doakan, saya sudah sampaikan firman, saya sudah berjuang. Mungkin ada di antara saudara yang suaminya tidak taat firman, istrinya tidak taat firman, anak-anak tidak taat firman. Atau mungkin sekarang saudara sedang berjuang bagi saudaramu, orang tuamu yang belum kenal Yesus. Dan mungkin kau merasa sia-sia. Tapi Yesus memberikan sebuah semangat buat kita. Taburkan firman itu. Jangan takut. Soal tubuhnya itu bukan urusanmu. Tumbuhnya kapan itu bukan urusanmu. Urusanmu dan urusanku, jadilah penabur yang baik. Karena nanti yang menumbuhkan adalah Allah. Dan ketika nanti benih itu tumbuh, benih itu akan menghasilkan bagaikan sebuah pohon yang rindang yang memberi damai sejahtera bagi banyak orang. Kita tidak pernah tahu hasil pelayanan kita 20 tahun ke depan. Jangan-jangan dari pelayanan saudara yang hari ini seolah-olah tidak berarti,
20 tahun, 30 tahun ke depan, di sana ada ribuan orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat pelayanan yang kecil yang hari ini saudara kerjakan. Yang saudara pikir tidak ada artinya. Puji Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semuanya. Memberikan semangat yang baru bagi kita semuanya. Pergilah, beritakanlah firman. Beritakanlah Injil. Dan izinkanlah Tuhan yang berkarya. Tuhan yang menumbuhkan. Bukan karena kita. Waktunya Tuhan. Tapi percayalah. Ketika benih itu tumbuh, saudara suatu saat akan berbahagia. Melihat hebatnya kerajaan Allah firman itu ketika bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali di hari yang luar biasa ini memberikan semangat pada kami untuk melayani-Mu Tuhan. Memberitakan firman-Mu. Sekalipun mungkin ketika kami menyampaikan firman-Mu seolah-olah tidak ada artinya, tidak didengarkan. Tapi kami percaya ada 1-2 benih yang jatuh di tanah yang baik itu sudah luar biasa. Karena ketika benih itu tumbuh, benih itu akan besar dan akan membawa kemuliaan yang luar biasa bagi nama-Mu Tuhan. Karena berikan kami semangat yang selalu baru. Isilah mulut kami dengan perkataan-perkataan firman. Pikiran-pikiran kami dengan kebenaran firman. Sehingga yang muncul dari perkataan kami adalah firman-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin banyak yang menolak, tapi kami percaya ketika satu saja bisa menerima Tuhan, dan itu ketika saja Kau tumbuhkan, kami percaya itu akan luar biasa. Beri kami kekuatan Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Now, saudara kasih Tuhan, yuk sekarang kita akan berdoa, masuk dalam doa syafaat ya. Kita akan masih diiringi dengan instrumen lagu yang begitu indah sampai kita doa syafaat sama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa syafaat bagi saudara-saudara kita ya, mungkin teman-teman kita atau kenalan kita atau mungkin pasangan kita atau mungkin anak kita yang mereka masih belum percaya Yesus. Kita perlu doakan mereka. Bahkan mungkin anak-anak kita, mungkin mereka belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Mereka mungkin hanya ikut iman orang tuanya, tapi belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Nah, kita doakan. Ya, yuk kita akan doa sama-sama. Pribadi lepas pribadi, kita doa sama-sama. Oke, sudah ya, kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang ada di seluruh dunia ini, yang masih menderita penyiksaan, penganiayaan, bahkan mungkin sedang mengalami kesulitan besar karena situasi kondisi di dunia yang begitu berat. Ada beberapa dari antara mereka yang mungkin kelaparan, dalam keadaan yang berat sekali. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Kau pelihara dan Kau tolong umat-Mu Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan. Kalau boleh, Tuhan lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan, penganiayaan, kesukaran itu. Berikan jalan keluar pada mereka. Berikan pertolongan-Mu pada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Kau kuatkan mereka dan keluarga mereka. Sehingga tidak satupun kiranya yang meninggalkan iman percayanya kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang tercinta Tuhan. Kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia di tengah-tengah goncangan yang begitu berat. Di berbagai negara mengalami goncangan, harga-harga pangan meningkat, dan krisis ekonomi terjadi di berbagai tempat. Kami bersyukur kalau sampai hari ini oleh kasih karunia-Mu Indonesia masih terpelihara. Tetapi kami berdoa Tuhan, kalau boleh benar-benar tolong Indonesia agar tidak terkena bencana-bencana itu. Dan untuk negara-negara lain yang terkena bencana itu juga Tuhan tolong kiranya.
Tolong Tuhan, lepaskan dari segala bencana-bencana itu. Dan terlebih lagi, kami berdoa, kiranya Kau curahkan hujan pertobatan, agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu di Indonesia yang tercinta ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa negara kami. Kiranya Kau ampuni juga kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau memberikan kepada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan kiranya segala apa yang kami perlukan dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi, untuk kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Tidak lupa juga berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kiranya Kau memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa pada jemaat-jemaat-Mu. Berkati mereka, sertai pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Tuhan, kiranya tolong agar tidak ada satupun dari antara jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada yang terhilang. Tapi kiranya Tuhan tolong agar mereka dimampukan oleh Tuhan, terpelihara imannya, kasihnya, pengharapannya sampai akhir hidupnya. Tuhan tolong pelihara mereka, jangan biarkan ada satupun yang terhilang. Tapi malah kalau boleh Tuhan tolong agar umat-Mu membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Sekarang kami berdoa yang sakit. Ada mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa untuk yang sakit saat ini. Sakit jasmani apapun yang mereka alami saat ini. Bapak, kiranya Kau jamah, Kau tolong. Dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam masalah, Tuhan kiranya berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan. Dan kalau misalnya masalah itu terjadi karena kesalahan dari umat-Mu, Tuhan yang kiranya tunjukkan letak kesalahan umat-Mu. Dan Tuhan kiranya yang ampuni. Dan Tuhan tolong agar umat-Mu dapat bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan dosa, maka kami bersatu hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau jamah dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita juga banyak tadi sudah doa syafaat ya bagi orang-orang lain, ya kita akan doa. Saya beri kesempatan kita doa bagi permohonan kita pribadi. Saya akan berikan kesempatan kurang lebih 1 menit. Ya kita akan doa masing-masing ya. Kita doa sama-sama. Sudah ya, kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa ini. Kami sudah boleh bersaat teduh walaupun sebentar saja waktunya. Tapi kami bersyukur boleh menikmati waktu yang sebentar ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hidup kami. Sehingga Tuhan oleh kasih karunia-Mu, kiranya sepanjang hari ini, bahkan sampai besok, bahkan sampai seterusnya, hidup kami semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kiranya Kau memberkati segala apa yang kami kerjakan. Kiranya Kau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Hari ini kami percaya Tuhan menyertai kami sampai seterusnya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.